Rasa syukur tak terhingga kita panjatkan senantiasa kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Allah masih memberikan curahan limpahan nikmatnya kepada kita. Badan kita masih sehat, hati kita masih lembut, masih mau datang bersimpuh sujud, menjawab panggilan azan dengan keadaan sehat walafiat. Cobalah sejenak kita renungkan betapa banyaknya saudara-saudara kita, keluarga kita, karib kerabat kita, sahabat kita, tetangga kanan kiri kita yang lebih muda bahkan usianya dari kita. Hari ini ketika azan dikumandangkan begitu dahsyat oleh muazzin, hayya 'alas shalah, meleleh air mata mereka. Ruhnya masih bersemayam di dalam jasad, tapi kakinya tak dapat lagi untuk dilangkahkan, tangannya tak lagi dapat untuk diayunkan, untuk menegakkan badan saja mereka tak mampu. Mereka hanya mampu terbujur di atas kasur yang empuk, ICU kita menyebutnya, di mana anaknya sendiri pun tak boleh berada di dalam ruangan itu karena rumah sakit tidak mengizinkan satu keluarga pun berada di dalam kamar itu. Dia hanya mampu melelehkan air mata, mendengar azan-azan yang bersyautan, sayup-sayup masuk di celah-celah jendela ruang rumah sakit. Kenapa? Kalau dulu di saat sehat walafiat sempat untuk melangkahkan kaki ke masjid, sempat untuk menempelkan kening ke lantai, maka penyesalan tak teramat begitu mendalam. Tapi kalau di saat sehat walafiat tak sempat untuk melangkahkan kaki ke masjid, tak sempat untuk mendengarkan khutbah, tak sempat untuk menempelkan kening ke lantai, maka tidak ada duka di atas duka. Air mata yang menetes tak akan mungkin dapat mengembalikan masa lalu. Lantar ji'al ayyamul lati madat, yang lalu-lalu itu tak akan mungkin dapat terulang kembali. Tapi ketika di posisi itu, penyesalan tak lagi bermakna, karena pada saat itu waqadimna ila aminu min amalin, saat itu amal-amal mereka akan kami tunjukkan kepada Allah. Ini amalmu waktu kau sehat dulu, ini sedekahmu, ini sholatmu, ini bacaan Qur'anmu, ini zikirmu. Saat itu kita tersenyum melihat amal-amal yang telah banyak kita kumpulkan. Tapi jangan lupa, apakah yang buruk-buruk akan dilupakan begitu saja? Sebesar tapak kaki semut yang hitam di atas batu yang hitam, di dalam samudera yang gelap, akan ditunjukkan dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mata manusia tak dapat melihatnya, ketika orang di sekeliling kita tak tahu apa yang kita lakukan, tak mengerti apa yang kita tutupi, tapi pada saat itu yauma tublas sarair, saat itu amal-amal kita akan ditunjukkan dan kita akan melihatnya dengan penglihatan yang nyata. Senyata-nyatanya penglihatan itu akan datang kepada kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat itu yauma yafirul mar'u min akhi, kita pun akan sendirian. Anak tak dapat lagi menolong, suami akan lari dari istrinya, istri akan lari dari suaminya,
saudara kandung akan lari dari saudaranya, ayah ibu akan lari dari anak-anaknya. Saat itu akan kita berteriak, tolong saya, tolong saya. Tapi saat itu tak satu pun dari makhluk di atas muka bumi ini yang mampu untuk menolong kita. Masyarul muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berapa agaknya atasan kita sanggup memberikan upah kepada kita, sehingga kadangkala kita begitu mudah melalaikan sholat, bahkan kita tinggalkan sholat dengan sukarela. Apa yang dijanjikan istri kita, sehingga begitu mudah kadangkala kita menghalalkan segala cara. Apalah agaknya sebetulnya yang dijanjikan anak-anak kita. Mungkin saat ini mereka akan berkata, ayah, kami nanti yang akan menjagamu, maka belikan kami kendaraan yang bagus ayah, bangunkan kami rumah yang mewah megah ayah. Nanti setelah kau tua, kami yang akan menjagamu ayah. Tapi pada nyatanya, setelah hari tua kita tiba, dosa-dosa kita sudah banyak terkumpul. Ternyata mereka pun meninggalkan kita dalam keheningan, dalam kesunyian, dalam kesepian di tengah ramainya hiruk pikuk dunia ini. Suara cucu tak lagi terdengar menangis di rumah kita. Kenapa? Karena mereka malu menganggap kita sebagai orang tua. Suapkanlah yang haram ke dalam mulut mereka, masukkanlah ke dalam mulut mereka yang batil, karena sesungguhnya itu hanya akan menjadi ajab di dunia sebelum hari kiamat tiba. Isma' sita, hiduplah sesuka hati kita. Apa yang mau kita makan hari ini, makanlah. Apa yang mau kita kerjakan hari ini, kerjakanlah. Tapi ingat, daun-daun yang hijau saja, yang hari ini pokok kayunya tegak berdiri, daunnya akan berubah warnanya menjadi kuning. Yang kuning akan layu, yang layu hanya tinggal menghitung waktu, pohon itu pun akan mati, tercabut akar dari dalam tanahnya. Masyarul muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka adapun rumah kita yang besar, dulu kita yang membuatnya, kita yang membeli tanahnya, kita yang memanggil tukangnya, kita yang mendesain bangunannya, kita yang mencari bersusah payah. Tapi sampai pada masanya, tak sejengkal pun dari relung ruang tempat rumah kita itu bersedia lama menampung jenazah kita. Dulu kita susah payah membeli ladang itu, dengan jeritan payah meninggalkan ibadah, susah payah setengah mati, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Tapi sampai pada masanya, tak sejengkal juga dari ladang yang kita punya itu bersedia menampung jenazah kita. Dulu orang-orang yang ada di kanan kiri kita menyambut kita, menyalam kita, memuliakan kita, anak kita memeluk kita, istri kita mengasihi kita. Tapi sampai masanya, yang di kanan kiri kita itulah yang akan memasukkan tanah ke liang lahan kita, yang selama ini kita disambutnya, selama ini kita disalamnya. Kaulah sahabat, kaulah abangku, kaulah adikku. Tapi sampai masanya, kitalah yang akan diinjak-injak di dalam ruang-ruang tempat yang baru itu. Yarji'us nani, yang dua akan pulang ke rumah, keluarga akan pulang, harta akan pulang, kita pun akan sendirian di dalam tempat yang begitu sempit, tempat yang tak pernah didamba-dambakan, tak pernah terpikirkan, bahkan terlupakan. Tapi ternyata tempat itulah tempat terlama
yang akan kita masuki di dalam fase kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Izamatal insan, kalau manusia itu meninggal dunia, inqata'a akan terputus semuanya kecuali ada 3. Satu di antaranya siapa? Ia al-waladul soleh, anak-anak yang soleh. Kalau dulu anak-anak kita yang kita bawa ke masjid ini, kita ajarkan dia sholat, kita bimbing dia membaca Al-Quran, kita ajarkan dia sayang kepada kedua orang tua. Di tengah malam ketika kita tiada, dia angkat takbirnya dalam sujudnya. Selesai sujud dia mengangkat tangan memohon kepada Allah. Teringat wajah ayah dan ibundanya, dia memohon, Rabbighfirli wa liwalidayya, ya Allah ampuni dosaku, dosa kedua orang tuaku, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mereka telah menyayangiku dulu ya Allah ketika aku kecil, tak mampu kubalas budi-baiknya ya Allah. Tapi kalau selama ini mereka hanya kita didik dengan keduniawian, kita didik dengan materi, kita sumbat dengan segala kemewahan, maka ketika kita sudah tiada, mereka pun akan juga ikut mati perasaannya. Dan paling celaka lagi, mereka mengingat kita hanya setahun sekali, memakai pakaian serba hitam, berjarak ke makam kita, melingkarkan karangan bunga yang begitu besar di dalam rumah kita, memutarkan musik-musik kesukaan kita. Mereka sedang menyangka kalau dilingkarkannya karangan bunga, dipajangnya foto kita, puas rindunya. Padahal itu tidak menjadi sesuatu apapun untuk menolong kita di alam barzah kita. Maka pesan khotib untuk Jumat ini, kalau ayah anda sayang kepada anak-anak kita, sayang kepada istri kita, sayang kepada keluarga kita, buanglah sayang yang mengingatkan sesudah kematian. Kalaupun rindu, buatlah kerinduan yang mengalir sebagai suatu amal sesudah kematian. Hidup ini tidak sulit, hidup ini tidak susah, hidup ini hanya perlu kita jalani. Manusia punya kendala, tapi ingatlah Allah punya kendali. Manusia punya masalah, Allah lah yang punya solusi. Tugas kita hanya mengangkat tangan, sisanya biarkan Allah lah yang turun tangan. Jangan pernah mengejar mati-matian, toh sesuatu yang tidak pernah kita bawa mati.